kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sampai pada 2 Raja-Raja 20. Monggo silakan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Ini perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu, Merodach-Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyang sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manase anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 Raja-Raja ini kalau boleh diberi satu tema yang menarik, yaitu 2 Raja 20 adalah tentang kuasa doa. Ya, bagaimana doa itu bisa mengubahkan keadaan yang harusnya Hizkia mati jadi hidup.
Kita melihat pada bagian yang pertama, bagaimana Hizkia yang sakit parah, dan sakit itu akan membawa pada kematian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Jadi beberapa penafsir menyatakan bahwa ini sakit kanker gitu ya. Tapi saya belum dapat data yang cukup jelas, tapi beberapa menyatakan demikian. Dan sakit itu memang sampai sekarang pun obatnya masih susah ya. Nah, untuk itu maka penyakit ini akan membawa pada suatu kematian. Pesannya adalah ya silahkan pamit gitu ya kepada keluarga agar ya mereka bisa meninggalkan keluarga dengan baik-baik. Mereka sudah dipamiti semua gitu ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Jadi secara natural inilah yang terjadi, bahwa Hizkia itu sakit dan sakit itu akan membawa pada kematian. Ketika mendengar berita itu, apa yang dilakukan Hizkia? Ya, Hizkia spontan ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, jadi Hizkia merespon ini dengan doa, dan dia mengingatkan pada Tuhan bahwa dia sudah menjalankan pemerintahan dengan baik. Jadi di dalam kisah raja-raja ini yang terkenal baik itu ada dua orang, yaitu Hizkia dan Yosia. Ya, dua orang ini yang terkenal baik, dan itu bisa dilihat dari hasil pembangunannya dan bagaimana kemarin kita melihat pemerintahan Hizkia apa yang dia lakukan untuk Tuhan ya. Nah, Tuhan akhirnya menjawab ya. Waktu itu Hizkia Yesayanya itu belum sampai rumah, bahkan dia baru keluar sampai di pelataran. Ya, Tuhan langsung merespon dari doa Hizkia itu. Ya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dan dari pelataran, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhur, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketika engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Ya, jadi doa Hizkia yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, ya bentuk kesungguhannya ini ya selain dia mengingatkan janji Tuhan, dia juga menangis di situ. Ya, maka Tuhan mendengar seruan Hizkia dan tangis Hizkia. Ini menunjukkan satu doa yang sungguh-sungguh. Jadi doa yang sungguh-sungguh inilah yang akhirnya dijawab oleh Tuhan. Jadi selain orangnya benar, ya pokok doanya juga benar, dan yang ketiga adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu jawaban melalui Yesaya. Dia katakan di sini, "Aku akan memperpanjang umurmu." Ya, jadi ada 3 jawaban yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah Hizkia diberi tambahan umur, yaitu 15 tahun. Jadi ada perpanjangan umur ya 15 tahun untuk menjawab doa Hizkia ini. Kemudian yang kedua, Tuhan melindungi Hizkia, bukan Hizkia tapi juga kota ya, dari Asyur. Perlindungan ini diberikan secara luar biasa. Tuhan memagarinya sehingga sampai akhir hidup Hizkia tidak ada peperangan ya, jadi tidak ada penyerangan lagi dari luar. Dan yang ketiga ada tanda yang diberikan. Ya, tanda itu suruh milih ya. Tandanya ya manusia kadang ragu ya ketika ada janji Tuhan. Maka untuk meyakinkan Tuhan berikan tanda. Silahkan pilih tandanya. Jadi jam matahari itu mau maju 4 tapak atau mau mundur 4 tapak gitu ya. Kalau maju mungkin gampang ya, tapi bagaimana kalau mundur? Dan akhirnya itu Tuhan genapi, sehingga dengan tanda itu yakinlah Hizkia ya bahwa dia dijawab doanya itu.
Kemudian kita melihat pada bagian yang kedua, itu dari ayat 12 sampai 21, bagaimana Tuhan tidak berkenan atas tindakan Hizkia yang pamer kekayaan. Ya, luar biasa Hizkia hidupnya, tapi ternyata ada juga cacatnya di sini, yaitu ketika dapat kunjungan dari Babil. Babil waktu itu masih kecil dan Babil ini mengutus rajanya mengutus 2 utusan untuk datang ya kepada Hizkia menyampaikan pesan gitu ya mungkin visitasi gitu ya, kunjungan, semoga cepat sembuh gitu, dan itu dilakukan. Ini luar biasa karena jarak dari Babil sampai di Kanaan ini sekitar 400 kilo ya, dan itu untuk waktu itu cukup jauh sebenarnya, dan sampai ada 2 utusan yang ke sana. Berarti memang Hizkia cukup terkenal ya waktu itu, dan karena terkenal itu juga lah akhirnya dia muncul satu keinginan untuk pamer gitu ya. Ketika 2 orang utusan itu datang, maka langsung dibawa oleh Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ini ya kebablasan gitu ya. Mungkin maksudnya pengen sharing tapi kebablasan karena semua diceritakan padahal ini negara lain gitu ya. Ini jelas tidak bijak. Dan Hizkia tidak menyadari kalau itu kesalahan. Maka Yesaya datang kepada Hizkia dan dia menegur, apakah yang telah kau lakukan? Maka dengan tenangnya dia menjawab ya, bahwa mereka datang dari negeri yang jauh, Babil. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Ya, jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan kepada mereka di perbendaharaannya. Nah, ini cukup fatal gitu ya, apakah dia memamerkan kekayaannya. Akhirnya Yesaya memberikan satu teguran. Sesungguhnya ya suatu masa ya mereka akan ada dalam pembuangan. Jadi teguran ini ada 2 hal. Yang pertama menyatakan bahwa karena kesalahan dia maka semua kekayaan yang sudah diperlihatkan akan diangkut ke Babil tanpa sisa. Ini akibat dari pamernya tadi ya. Dan lebih parahnya lagi yang kedua adalah keturunannya akan dibuang ke Babil. Nah ini parah ya. Dan akhirnya memang digenapi. Tapi Hizkia juga dengan santainya dia katakan ya baik firman Tuhan ini ya, dan yang penting zaman hidup saya tidak terjadi. Memang Tuhan berikan privilege yang luar biasa karena sudah janji tadi, maka sampai akhir hidup dari Hizkia pembuangan belum terjadi. Nanti di dalam keturunannya yang terjadi. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jadi yang pertama amanat teksnya adalah bahwa doa bisa mengubah keadaan. Hizkia yang harusnya secara normal dia mati karena sakit yang mematikan itu, tetapi karena doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya direspon Tuhan, maka dia ada tambahan hidup 15 tahun. Jadi memang inilah cara kerja Allah, yaitu melalui doa, dan doa. Jadi dengan doa itu bisa mengubah yang harusnya mati jadi hidup. Ini luar biasa. Yang kedua, Allah berkuasa atas hidup dan mati manusia. Jadi Allah yang punya otoritas, harusnya manusia secara normal mati karena sakitnya, tetapi karena kuasa Allah bisa memberikan perpanjangan usia. Nah, yang ketiga adalah Tuhan sangat tidak berkenan dengan tindakan yang pamer ya. Yang menariknya. Nah, aplikasinya adalah apakah saudara dan saya mengandalkan Tuhan melalui doa dan dalam setiap situasi dalam keadaan menghadapi masalah, apakah saudara dan saya menahan diri untuk tidak pamer ya, apalagi di medsos untuk segala sesuatunya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kalau Hizkia tidak mendengar firman Tuhan, tidak bisa berdoa, tidak bisa beriman, tidak bisa mendapat mujizat, kita sambut yakin
saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh terima kasih buat pagi ini kami boleh melihat kuasa Tuhan itu nyata di dalam Yesus Kristus, dan firman Tuhan itu benar, dan orang-orang yang mengimani dan berdoa sungguh-sungguh dengan percaya pada firman Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Tanda itu pun terjadi, itu bayang-bayang mundur, dan itu meyakinkan. Biarlah Tuhan terus sertai kami. Tuhan sertai kami semuanya, berkati semuanya dengan limpahnya, jadikan berkat bagi banyak orang. Tuhan lindungi supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dan mengalami masalah seperti Hizkia, Tuhan bisa tolong. Tuhan pasti juga menolong anak-anakmu yang lain, dan Tuhan terus lindungi supaya tetap sehat semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.